terima kasih pemirsa. Kita kembali lagi di Special Talk Show dan saya juga masih bersama Ibu Cut Yusminar, kemudian Ibu Dr. Nurmalina Arfi dan juga Bapak Teguh Taufan Maulana Pribadi SPMM. Ya Ibu Cut tadi berbicara tentang pasar tani. Seperti apa konsep yang ingin Anda terapkan nanti di tahun 2020 mungkin ya Bu ya? Iya. Ya. Sebenarnya kalau di Dinas Pangan bukan pasar tani. Kalau pasar tani adanya di Dinas Pertanian. Baik. Kalau di Dinas Pangan adalah Toko Tani Indonesia. Toko Tani Indonesia. Baik. Jadi ada di kabupaten kota, Toko Tani Indonesia Center adanya di provinsi. Jadi ini memang sangat perlu untuk ditingkatkan. Ya selama ini ada, tetapi mungkin masih kurang berfungsi. Kita lihat hanya terbatas dengan beras, telur, minyak, tepung-tepung terigu. Jadi ke depan yang kita harapkan cabai, bawang, sayur-sayuran semua yang dari gapotan itu bisa dipasarkan di toko tani. Jadi di satu pihak gapotan yang sebagai penghasil sayur, cabai bisa menjual hasil produksinya ke toko tani, tentunya kita juga di satu pihak bisa menstabilkan harga. Dan di toko tani ini kita harapkan harganya lebih murah daripada harga pasar biasa. Tapi harganya nanti ini bisa diseragamkan begitu Ibu? Insya Allah bisa. Insya Allah bisa ya. Karena pengalaman kami juga sering membuat bazar-bazar di kabupaten kota. Karena kita mengambil langsung dari para petani gapotan, tentunya kalau yang di pasar-pasar biasa itu kan mata rantainya mungkin lebih panjang. Tapi kalau toko tani ini langsung dari gapotan, kelompok-kelompok tani penghasil produksi cabai, bawang bisa langsung tidak banyak mata rantai, jadi bisa kita stabilkan harga. Ini yang kita harapkan ke depan. Tadi kami di Dinas Pangan menyediakan tempat, jadi nanti para gapotan membawa hasil, jadi dari produksi pertaniannya itu menjual di situ. Baik. Dan ini juga saya doakan mudah-mudahan bisa terrealisasi. Ya, baik, Ibu Cut. Nah, ini pemirsa di tangan saya juga sudah ada trofi. Ya, ini di mana juara Harapan 3 tingkat nasional Festival Pangan Lokal B2SA 2019 ya Ibu ya. Kategori produk olahan pangan lokal komersial di Kendari 2 November 2019. Ini prestasi apa saja yang Ibu dari Dinas Pangan dapat selama ini, Bu? Kita memang setiap tahun mengikuti lomba B2SA, yaitu beragam, bergizi, seimbang, aman untuk dikonsumsi. Jadi alhamdulillah tahun yang lalu juga tahun 2018 kita dapat juara 2, juara Harapan 2 tingkat nasional. Ya tahun ini juga masih dapat juara walaupun Harapan 3 memang susah untuk diraih karena tingkat nasional seluruh provinsi yang ikut. Jadi alhamdulillah kita dapat juara. Memang kita selalu membina para UKM kita untuk bagaimana caranya mereka dapat mengolah dari pangan lokal. Untuk bisa jadikan produk. Kemarin mereka mengolah produk kentang menjadi kue nastar. Jadi itu yang dapat juara. Baik. Dan ini juga Festival Pangan Lokal B2SA 2019 sama ya Ibu ya. Ini penghargaan kreasi menu lunchbox B2SA di Kendari juga. Nah, Ibu untuk sistem penilaiannya seperti apa? Ini yang dinilai apa saja? Yang dinilai dari segi gizi. Jadi dengan harga murah bisa mendapatkan gizi yang seimbang yang dikonsumsi sehari-hari. Dari segi mungkin dari hasil olahan pangan lokal, jadi tidak terpaku hanya dari beras. Sekarang dari semata, jadi ubi bisa diolah jadi makanan, dari sagu bisa juga diolah jadi makanan khususnya pangan lokal. Jadi tidak
tergantung kepada beras ke depan. Ya, ini Karena nanti kita tahu sekarang lahan pertanian juga banyak sudah beralih fungsi. betul. Alih fungsi lahan sekarang sudah banyak di mana-mana kita lihat, apalagi di pinggir jalan semua udah dibangun toko, ditimbun, dijadikan rumah. Jadi ke depan sedangkan penduduk makin hari makin meningkat. Jadi mungkin ketersediaan pangan ke depan itu menjadi perhatian kita juga untuk ketersediaan pangan, stok pangan yang ada khususnya untuk Aceh. Baik, terima kasih banyak untuk Ibu Cut. Mudah-mudahan nanti di tahun 2020 ini masih juga festival tahunan ya Bu ya, dan bisa menyabet juara 1 insya Allah. Insya Allah. Ya, Pak Taufan, ini kita melihat di Aceh sendiri SDA-nya luar biasa, tapi kita juga kekurangan SDM-nya. Ada solusi ataupun ada pesan terhadap anak muda khususnya kita harapkan? Ya, sebenarnya gini, saya juga seorang sarjana pertanian. Saya juga sangat miris saya melihat teman-teman sarjana pertanian ini begitu melihat kemarin CPNS ya. Kami ini mau kemana katanya kan? Iya. Kok nggak ada gitu loh kan ya, benar nggak ya? Saya termasuk teknik pertaniannya jarang gitu dimintanya. Yeah. Ini bagaimana? Nah ini saya berharap pemerintah juga memperhatikan bukan hanya dari dari bidang kesehatan dan juga pendidikan saja yang harus diperhatikan, ke pertanian juga. Karena berharap juga di pertanian itu lebih saya harapkan kepada teman-teman adik-adik saya yang baru lulus juga untuk lebih berinovasi terhadap lahan yang sudah ada dan menciptakan lapangan-lapangan kerja tentang pertanian. Dimana kalau seandainya ya saya coba merancang pola pikir saya tentang inovasi tadi. Andai kata bahan pangan itu sudah dibeli sama pemerintah, kemudian pemerintah lewat badan usaha milik Aceh ya contohnya gitu ya, Tepuma, kemudian dimasukkan ke toko tani itu masyarakat membeli, kemudian mendapatkan investasi nama PAD, kemudian diputar lagi. Nah itu kan menjamin pembelian sebenarnya. Uangnya berputar di sini saja, tetapi yang mendapatkan keuntungan adalah petani. Iya. Nah teman-teman pasti melihat dong, kalau saya sendiri sebagai seorang pertanian, kalau saya punya ilmu pertanian, kenapa nggak saya olah aja di rumah? Betul. Kenapa? Saya punya pasti dijamin loh belinya. Tapi tentunya lewat sertifikat Bu ya, sudah disertifikasi keamanan pangannya. Nah, saya juga berpikiran kalau seperti itu polanya kemungkinan besar untuk menekan peluang kerja untuk jadi PNS ya, di ASN gitu ya. Itu lebih sedikit berkurang. Kenapa? Lebih tertarik seperti itu. Saya mengambil contoh begini. Jepang, di Jepang itu mereka itu pemerintah Jepang itu sudah menjamin pembelian terhadap komoditi pangannya. Nah mereka di Hokkaido itu mereka melihat peluang-peluang itu untuk membudidayakan berbagai macam tanaman, itu mereka beli, pemerintahnya yang beli. Nah, jadi seluruh pemuda-pemuda dan juga orang-orang tua di sana itu nggak mau kerjaan yang lain, tetap pertanian. Kenapa? Udah pasti dibeli. Terjamin. Dan itu yang membuat mereka itu kayaknya nggak usah kemana-mana, bertani aja lah. Maka pola pertanian sana sedikit sangat modern ya kan, dan kita sangat jauh tertinggal dari sana ya. Dan kita harus berani berinovasi lagi. Iya, sebenarnya nggak usah takut sama anak-anak muda. Anak-anak muda itu pasti banyak inovasinya. Betul. Tapi kadang-kadang inovasi dari seorang anak muda ini kadang-kadang terbelenggu terhadap beberapa kebijakan-kebijakan yang tidak relevan gitu. Baik, nah kalau untuk Ibu Dr. Nurmalina ini bagaimana Ibu harapannya ke depan terhadap sebagai Pokja ahli Dewan Ketahanan Pangan Aceh ya Bu ya, harapannya untuk pangan Aceh ke depan ini bagaimana? Kami sebagai Pokja ahli ini yang mengharapkan ya sama seperti yang sudah diusahakan juga oleh pemerintah, yaitu bahwa produk-produk dari Aceh ini untuk keluar atau untuk diperdagangkan jangan sampai hanya dalam bentuk bahan mentah, tetapi sudah diolah dulu, baik diolah minimal maupun sampai olah jadi misalnya atau setengah jadi gitu. Itu akan sangat menguntungkan bagi daerah, bagi penghasil, bagi pengusaha-pengusaha di Aceh dibandingkan kalau produk Aceh itu diperdagangkan atau keluar dari Aceh dalam bentuk
segar atau dalam bentuk aslinya. Nah, dengan begitu tadi lapangan kerja menjadi lebih tersedia dan juga pendapatan menjadi bisa lebih tinggi daripada menjual pangan segar secara aslinya tanpa ditangani ataupun diolah. Baik, terima kasih banyak Ibu Dokter. Nah juga nih pemirsa, kita juga sudah di akhir program ya, di akhir talk show di malam hari ini. Mudah-mudahan ini juga membuka pikiran kita, termasuk anak muda ya Pak Taufan ya. Dimana walaupun dengan ijazah sarjana pertanian atau sarjana yang berkaitan ini jangan hanya menunggu untuk menjadi ASN, tapi harus berani mengambil tindakan dan juga risiko ya pastinya. Terima kasih banyak untuk kehadiran ketiga narasumber saya di malam hari ini, dan pemirsa, saya Gusti Ada pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.